Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di PT Petrus Indonesia. Jadi saat ini kami dari Alur News secara langsung melakukan peliputan terhadap aksi 35 mantan karyawan PT Petrus Indonesia yang menuntut hak pesangonnya, di mana mereka sudah 2 tahun 1 bulan di PHK sepihak, namun pesangon mereka belum dibayarkan. Padahal sudah ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung pada beberapa bulan yang lalu, namun pihak manajemen belum melakukan pembayaran pesangon. Bahkan informasi yang kami peroleh dari salah satu koordinator dari aksi mantan karyawan ini, dari 35 ada 2 mantan karyawan PT Petrus yang bahkan mirisnya digugat cerai setelah mendapat PHK dari PT Petrus. Nah, saat ini masih mereka melakukan aksi, bahkan ada yang sempat tidur di sini untuk menunggu etikat baik dari pihak perusahaan, dan kami masih belum mendapatkan penjelasan secara langsung dari pihak perusahaan, dan kami akan terus menghubungi pihak perusahaan. Dan mari kita simak wawancara saya bersama koordinator dalam 35 mantan karyawan PT Petrus Indonesia yang di PHK secara sepihak, dan hingga kini hampir 2 tahun 1 bulan belum mendapatkan pesangon, dan mereka masih menuntut haknya. Mari kita simak bersama-sama pernyataan salah satu koordinator dalam aksi ini. Boleh diceritakan kapan kejadiannya? Ya, awal mula PHK ini bisa dibilang dari masalah keterlambatan gaji. Keterlambatan gaji itu bisa bilang 1 tahun berturut-turut, itu 1 tahun terakhir gaji kami telat dibayarkan. Ada yang sampai telat seminggu, telat 2 minggu. Tapi 2 bulan terakhir sebelum kami di PHK itu bisa dibilang 1 sampai 2 bulan nggak terbayarkan. Akhirnya kami memutuskan, ini kalau kami nggak dibayar gaji, terus kami bayar kontrakan seperti apa? Dari mana duitnya? Anak kami sekolah, mau untuk di dapur pasti butuh biaya. Sedangkan gaji kadang cuma dikasih 1 juta. Yang jauh dari yang semestinya kita terima. Tapi manajemen malah memutuskan mem-PHK kita tanpa ada alasan yang pasti. Apa alasannya, seperti apa, kok kami malah di PHK. Setelah itu kami tuntut, kami menghadap ke Disnaker. Laporkan lah ya? Kami laporkan ke Disnaker. Akhirnya Disnaker turun ke sini, dan memang dia mengakui kalau kami di PHK dan ingin menempuh jalur hukum. Kami dari pihak karyawan bersabar, karena kami tahu juga hukum seperti apa, ya udah kita jalani. Berapa orang dia yang di PHK? 35 orang, Pak. Yang paling singkat, salah satu dari rekan kita namanya Ahmad Hidayat, bisa terhitung hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun yang paling lama? Yang paling lama ada yang 12 tahun, Pak. 12 tahun. Ya, ada yang 12 tahun. Perkembangannya itu ya kita mengikuti prosedur yang semestinya seperti apa. Ada perundingan, ada mediasi yang diadakan oleh Disnaker, dan memang dihadiri dari pihak perusahaan, tapi tidak menemukan, tidak ada titik temu bahwasanya penyelesaiannya seperti ini, dan pihak perusahaan ingin menempuh jalur hukum seperti apa. Jadi kami gugat ke pengadilan PHI. Apa yang dituntut waktu itu ketika melaporkan ke Disnaker? Ya, kami cuma tuntut uang pesangon kami dibayarkan, karena kami di PHK tanpa ada alasan seperti apa alasannya perusahaan mem-PHK kami. Jadi kami tuntut. Jadi tidak ada penyelesaian di Disnaker? Tidak ada penyelesaian. Melaporkan ke Jadi mana? Kami laporkan untuk ke pengadilan PHI. PHI. Ya, kami gugat ke PHI. Setelah berapa bulan berjalan, itu pun waktunya sangat lama menurut kami, karena makan waktu 1 tahun lebih baru selesai. Setelah ada putusan PHI dan dinyatakan kami menang, pihak perusahaan menyatakan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, kami sebagai pekerja sabar menunggu hasil tersebut. Ya, itu putusan PHI, perusahaan diwajibkan membayar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan di mana tertera di putusan tersebut, memang sudah ada putusan bahwasanya diwajibkan membayar 2, sekian M kepada 35 orang karyawan.
Nah, apakah pihak perusahaan memenuhi kewajibannya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan melakukan kasasi. Oh, Kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, menurut prosedur hukum memang seperti itu. Ya udah, kita sabar, kita tunggu seperti apa keputusan Mahkamah Agung. Sampai saat ini bulan 6 kemarin tahun 2020 keluarlah putusan tersebut dari Mahkamah Agung bahwasanya gugatan PT Petrus ditolak. Dan suratnya pun sudah sampai ke kami. Sudah kami terima. Setelah kami terima, kami lakukan pemanggilan kepada pihak PT Petrus atau surat somasi pertama, kedua, ketiga, nggak pernah ditanggapi sama sekali. Artinya setelah putusan di Mahkamah Agung ini pun pihak manajemen dari PT Petrus Indonesia ini memang tetap juga tidak memenuhi kewajiban. Tidak memenuhi sama sekali. Bahkan mengabaikan panggilan kami untuk perundingan. Tapi setelah itu kami mengambil jalan, kami minta kepada pihak Polres untuk memfasilitasi kami bertemu dengan manajemen. Dan itu dikabulkan pada tanggal 12 bulan 10 bulan Oktober, kami dipertemukan dengan pihak manajemen. Namun tawarannya sangat jauh dari putusan MA. Berapa yang ditawarkan? Itu penawaran dari pihak manajemen cuma menawarkan 600 juta, itu pun dibayar 3 kali dicicil. Padahal seharusnya sesuai putusan Mahkamah Agung, Kalau putusan Mahkamah Agung 2,2 M sekian. berarti mengikuti putusan yang di PHI. Ya, betul. Nah, dari 35 orang ini ada nggak yang sangat terdampak lah? Ini kan otomatis kan ada yang nggak kerja. Nah, Ya, boleh betul, Pak. diceritakan. Ya, saya ambil satu orang lah contoh. Ada nama saya, nama teman saya. Jadi selama dia kerja ini membiayai kuliah istrinya di kampung sana, dan kita nggak tahu juga ya seperti apa. Tapi setelah di PHK dalam status nggak kerja, udah status nggak kerja tanpa ada penghasilan, dia harus pulang kampung. Setelah di kampung karena nggak kerja, ya mungkin ada masalah apa, dia diceraikan sama istrinya. Jadi seperti itulah yang paling kita prihatin sama kawan kita satu. Dia sama sekali sekarang nggak kerja. Dia di kampung, kita pun ada biasanya butuh dana untuk sidang, butuh dana untuk ini. Dan dia pun nggak bisa membantu, karena memang nggak ada pekerjaan sama sekali. Sekarang harus tinggal di kampung, yang dulunya punya istri, sekarang enggak karena diceraikan. Mungkin karena faktor ekonomi. Yang harusnya seandainya dia terima uang PHK bisa buka usaha sendiri atau apa, sekarang nggak bisa. Seperti itu.